Komunitas masyarakat yang mendiami Ethiopia pasti tidak pernah menyangka kalau tanaman semak yang kemudian disebut kopi akan begitu populer. Sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika orang pertama kali membawa tanaman kopi ke Jazirah Arab, kemudian membangun tempat peminuman kopi. Kopi berangsur-angsur menjadi minuman paling digemari di seluruh permukaan bumi. Setiap harinya, sekitar 1,2 miliar gelas kopi dinikmati oleh manusia, membuat kopi menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan di dunia setelah minyak bumi. Hari ini, kopi dinikmati oleh seluruh khalayak, baik tua, muda, laki-laki ataupun perempuan. Dan kopi tidak mengenal sekat budaya, agama, suku, ras, maupun bangsa. Singkatnya, kopi adalah minuman manusia. Di Aceh juga demikian. Kopi adalah minuman pembuka hari, pembuka pembicaraan di pagi hari. Di daerah ini, kedai atau warung kopi tersebar di mana-mana, mulai dari pelosok kampung hingga menjadi kafe di perkotaan. Warung kopi adalah ruang publik yang menjadi ciri masyarakat Aceh. Di tempat ini, masyarakat biasanya bersosialisasi, bertukar pikiran, mulai dari hal-hal sederhana sampai merencanakan masalah-masalah serius, termasuk membicarakan politik dan bisnis. Tak jarang sebuah warung kopi menjadi tempat berkumpul berbagai golongan kepentingan dan golongan politik yang ada di Aceh. Bisa saja mereka duduk berkelompok-kelompok atau justru berbaur di warung kopi tanpa peduli apa latar belakang mereka. Secangkir kopi ternyata berperan untuk meredam ketegangan. Kopi juga menjadi sajian bagi para tamu yang berkunjung ke setiap rumah di Aceh. Menjadi minuman bagi petani di sawah atau di kebun. Aceh adalah komunitas besar pecinta kopi. Lebih dari itu, Aceh adalah penghasil kopi terkemuka. Wilayah terbesar penghasil kopi di Aceh berada di Tanah Tinggi Gayung. Terhampar 75.000 hektar lahan kopi Arabica yang mampu menghidupi hampir 400.000 jiwa penduduknya. Wilayah ini menyimpan keragaman hayati yang eksotis, alamnya yang indah dengan suhu yang sejuk sehingga mengundang kekaguman bagi siapa saja yang mengunjunginya. Wilayah dengan ketinggian 600 sampai dengan 3.500 meter dari permukaan laut ini ditumbuhi berbagai jenis tanaman yang berkualitas tinggi dengan keanekaragaman yang mengagumkan. Selain kopi, juga tumbuh berbagai jenis tanaman buah, hutan yang lebat, berbagai jenis tanaman hias yang tumbuh liar, seolah menandakan betapa suburnya negeri ini. Dataran tinggi Gayo sangat apik dengan deretan bukit barisan, alur dan lembah, kampung demi kampung, serta bentangan sawah dan hamparan perkebunan kopi. Keindahan negeri ini juga dapat dinikmati dari banyaknya sudut-sudut berupa pantan yang menyajikan pemandangan hamparan alam yang hanya mampu digambarkan dengan satu kata, indah. Kopi Arabica sebagai jenis kopi mayoritas di Gayo
Ideal tumbuh di dataran tinggi dengan temperatur antara 18 sampai dengan 23 derajat Celcius dengan kecukupan air dan pohon pelindung. Sistem lingkungan yang ideal ini memiliki tantangannya sendiri yang senantiasa harus dijaga kelestariannya. Luas tutupan hutan dan sumber air tak boleh berkurang dari situasi yang ada hari ini. Apabila faktor-faktor ideal ini terganggu, maka bukan hanya Aceh dan Gayo saja, tapi dunia akan kehilangan salah satu kopi terbaik yang pernah ada. Di balik alam yang mempesona ini, bumi Gayo didiami oleh masyarakat yang memiliki budaya dan toleransi yang tinggi. Masyarakat Gayo adalah masyarakat terbuka. Keberagaman suku bangsa yang hidup dan tinggal di Gayo berpuluh tahun lamanya telah memberikan warna Gayo yang plural dan toleran. Manusia di dataran Gayo adalah masyarakat dengan beragam bahasa, adat, dan kebiasaan. Namun, budaya Gayo tetap menjadi semacam lingkaran besar yang menjadi wadahnya. Dalam karya-karya seni dan sastra, kopi juga menyumbangkan perannya dengan banyaknya syair-syair didong atau lagu populer Gayo yang bercerita dengan kopi dan alamnya. Kopi begitu merasuknya di jiwa masyarakat Gayo. Tak salah kalau orang Gayo menyebutkan kopi simehate, atau dalam bahasa lain, coffee is our blood. Ua nilawa adalah kata untuk menyebut kopi dalam bahasa Gayo kuno. Literatur umum menyebutkan bangsa Belanda adalah bangsa pertama yang memperkenalkan perkebunan kopi ke tanah Gayo, sehingga menjadi minuman favorit semua bangsa di dunia. Seiring dengan berkembangnya informasi dan era baru pasca konflik dan tsunami di Aceh, mulai muncul segmen baru di masyarakat yang konsen pada pengolahan kopi specialty. Ukuran serta warna biji kopi yang ternyata memberi berbagai aroma dan rasa bervariasi. Dari butiran merah buah kopi yang dikumpulkan satu persatu oleh jari-jari para petani. Di sini proses seleksi buah kopi sudah dimulai. Seleksi bisa dimulai dari proses penanaman. Misalkan dengan hanya menanam satu varietas tertentu dalam satu areal kebun kopi dan kemudian dikelola secara organik. Kemudian buah kopi dikupas kulit dan daging buah merahnya dengan metode basah, biasa disebut giling basah. Dalam proses ini terjadi seleksi berikutnya. Ibaratnya udah kita cuci di pertama, baru kita fermentasi. Di mana biji yang mengapung di permukaan air akan dibuang. Ini adalah biji yang tidak sempurna. Berat jenisnya lebih ringan dari air. Pembersihan dari kotoran dia. Untuk fermentasi dia tidak ada kontaminasi lagi kan, dengan over fermented itu nggak ada punya kulit ada keluar. Kemudian kopi yang sudah selesai proses fermentasi
dikeringkan di terik matahari. Saat ini, pengeringan tidak lagi dilakukan di tanah, tapi di atas tanah. Petani atau pengumpul kopi membuat tempat penjemuran khusus. Hal ini dilakukan untuk mencegah biji kopi tercemar dengan unsur-unsur lain dari tanah. Di penjemuran ini juga dilakukan seleksi lanjutan. Biji kopi yang tidak bagus akan segera terlihat dan dibuang. Setelah penjemuran biji kopi mencapai kadar air optimal, kopi dengan proses natural seperti ini ditumbuk menggunakan lesung tradisional atau digesek dengan alat gesek. Proses ini adalah pelepasan biji kopi hijau dari cangkang yang menyelimuti biji kopi. Selanjutnya, kopi ditampi untuk membuang biji ringan dan kulit ari yang tidak terpakai. Inilah hasil gesekannya. Ini hasil tidak masuk ke mesin. Setelah itu biji hijau diseleksi lagi untuk membuang biji yang rusak dalam proses tumbukan atau gesekan. Bersamaan dengan itu dilakukan juga seleksi biji kopi hijau yang long berry ataupun pea berry. Kopi hijau pilihan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan bentuknya. Biji kopi siap disangrai dengan mesin sangrai yang modern. Seluruh proses dan seleksi yang ketat dilakukan secara serius oleh petani atau pengumpul kopi, menghasilkan biji kopi spesial yang siap didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Kopi spesial ini kemudian diracik sempurna di Le Parte. Le Parte secara harfiah artinya adalah mitra atau partner, membangun ikatan kuat antara peracik kopi dengan penikmat kopi, dan kembali kepada petani kopi sebagai pilar utama dari kenikmatan kopi. Le Parte menyajikan kopi sehat, segar, dan alami. Dengan racikan optimal seperti ini, kopi bisa menghadirkan senyuman dari dan bagi semua orang. Le Parte menyajikan seni kopi. Kopi adalah Le Parte. Le Parte adalah kita semua. Si Mehate.